Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang solih dan solihah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi kecepatan dan debit. Sebelum belajar, teman-teman diharapkan sudah berdoa dan menyiapkan buku pelajarannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar satuan panjang dan juga satuan waktu. Masih berkaitan dengan materi sebelumnya, kali ini kita belajar memahami perbandingan jarak dan waktu. Nah, sekarang coba kita ingat kembali satuan panjang itu ada apa aja. Satuan panjang yang sudah kita pelajari yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan untuk satuan waktu yang sudah kita pelajari dan sering digunakan nantinya adalah jam, menit, dan detik. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Coba teman-teman urutkan kecepatan maksimalnya ketika sedang bergerak. Kendaraan mana yang paling lambat dan kendaraan mana yang tercepat? Ya, kendaraan yang paling cepat jika kita menuju suatu tempat yaitu menggunakan pesawat. Nah, sedangkan menggunakan sepeda akan jauh lebih lambat ketimbang menggunakan mobil. Maka jika kita urutkan dari yang paling lambat sampai yang paling cepat yaitu sepeda, mobil, kemudian pesawat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kecepatan. Perbandingan antara jarak dengan waktu dinamakan dengan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan dengan kecepatan rata-rata. Cara menentukan kecepatan rata-rata yaitu jarak dibagi dengan waktu, atau secara simbol dapat dituliskan dengan V sama dengan S per T. V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, sedangkan T yaitu waktu tempuhnya. Teman-teman bisa melihat keterkaitan antara kecepatan, jarak, dan waktu melalui segitiga SVT. Nah, sekarang kita coba pada contoh soal berikut. Pertama, berikut adalah tabel catatan perjalanan teman Siti dari rumah ke sekolah. Berdasarkan tabel tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, perbandingan jarak dan waktu perjalanan ke sekolah. Siapakah yang tercepat? Kemudian yang kedua, urutkan perbandingan jarak dan waktu dari yang paling cepat ke yang paling lama. Perhatikan cara penyelesaian dari soal yang pertama tadi ya. Yang pertama, kecepatan rata-rata yang ditempuh Ayu dari rumah ke sekolahnya yaitu 4 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh Lani yaitu 6 km per jam. Sedangkan Yuni, kecepatan rata-rata dari rumahnya menuju sekolah yaitu 30 km per jam. Setelah kita menemukan kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh Ayu, Lani, dan Yuni, kita kembali lagi pada pertanyaan, siapakah yang tercepat menuju sekolah dari perbandingan jarak dan waktu perjalanan ke sekolah? Kemudian urutkan perbandingan jarak dan waktu dari yang paling cepat ke yang paling lama. Jawaban yang pertama, dari perbandingan jarak dan waktu perjalanan ke sekolah, Ayulah yang tercepat karena menempuh jarak 4 km per jam. Untuk jawaban kedua, perbandingan jarak dan waktu dari yang paling cepat ke yang paling lama yaitu dimulai dari Ayu dengan kecepatan 4 km per jam.
Kemudian disusul oleh Lani dengan kecepatan 6 km per jam, dan yang paling lama atau yang paling terakhir yaitu Yuni dengan kecepatan 30 km per jam. Untuk contoh soal berikutnya yaitu berbentuk soal cerita. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, kita masukkan rumus tadi ya. V sama dengan S per T. Nah, di sini bisa kita cari jarak dibagi dengan waktu, yaitu 12 dibagi 6, hasilnya 2 km per jam. Setelah kita belajar cara menghitung kecepatan, nah sekarang kita belajar cara menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Cara menentukan jarak yaitu dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan V dikali T. S yaitu jarak yang ditempuh, sedangkan V kecepatan rata-rata, dan T yaitu waktu tempuh. Atau secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. Teman-teman ingat, segitiga SVT itu dalam bahasa Indonesia bisa kita permudah dengan JKW. J yaitu jarak yang ditempuh, K kecepatan rata-rata, dan W waktu tempuh. Teman-teman bisa melihat segitiga JKW untuk mempermudah menghitung kecepatan, waktu tempuh, maupun jarak tempuh. Nah, sekarang kita coba selesaikan contoh soal cerita berikut. Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata, Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak pulau tersebut? Nah, diketahui kecepatan perahu yang dinaiki Edo yaitu 120 km per jam, sedangkan waktu yang ditempuh hanya 15 menit. Ditanya berapa jarak Pulau K ke Pulau L. Nah, waktu tadi yang 15 menit kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk jam ya teman-teman. Nah, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka 15 menit kita bagi dengan 60. Dan hasilnya adalah 0,25 jam. Maka kita masukkan ke dalam rumus cara mencari jarak dari Pulau K ke Pulau L, yaitu kecepatan dikali dengan waktu yang ditempuh. Maka 120 dikali dengan 0,25 jam, maka hasilnya adalah 30 km jarak antara Pulau K ke Pulau L. Pada contoh soal cerita berikutnya, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Doni adalah 70 km per jam. Berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh Pak Doni dalam waktu setengah jam? Nah, penyelesaiannya diketahui kecepatan rata-rata mobil 70 km per jam, sedangkan waktu yang ditempuh adalah setengah jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Pak Doni? Cara mencari jarak yaitu kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, dari kecepatannya 70 dikali waktu yang ditempuh setengah jam, maka jarak yang ditempuh oleh Pak Doni adalah 35 km. Nah, materi selanjutnya yaitu cara menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Nah, berikut cara menentukan waktu tempuh dapat menggunakan rumus berikut. T sama dengan S dibagi V, atau W sama dengan J dibagi dengan K. Nah, keterangannya bisa teman-teman baca ya. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan contoh soal berikut. Perhatikan tabel berikut ini ya. Dari tabel tersebut, kita diminta untuk mencari waktu tempuh dalam bentuk jam maupun menit. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya.
Cara mencari waktu tempuh yaitu jarak dibagi dengan kecepatan, maka diperoleh hasil yaitu 3 jam. Sedangkan untuk yang nomor 2, jarak tempuh 6 km, kita rubah terlebih dahulu dalam bentuk meter, yaitu menjadi 6.000 meter. Jangan lupa untuk memasukkan rumus mencari waktu tempuh, yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Dari hasil pembagian tersebut, maka diperoleh jawaban yaitu 12 menit. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu berbentuk soal cerita. Jarak rumah Mita ke sekolah 240 meter. Mita mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 1,2 km per jam. Berapa menit Mita mengendarai sepeda ke sekolah? Nah, cara penyelesaiannya kita bisa menentukan jarak rumah Mita yaitu 240 meter. Kemudian kecepatan rata-ratanya 1,2 km per jam. Ditanya berapa menit Mita mengendarai sepeda ke sekolah. Untuk langkah awal, kecepatan 1,2 km per jam dirubah menjadi bentuk meter terlebih dahulu, yaitu menjadi 1.200 meter. Karena bentuk pertanyaannya ditanya dalam bentuk menit, maka kita rubah terlebih dahulu kecepatan rata-ratanya menjadi bentuk meter per menit, yaitu 1.200 meter dibagi dengan 60 menit, maka diperoleh hasil yaitu 20 meter per menit. Nah, setelahnya kita masukkan rumus cara mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan, maka akan diperoleh hasil yaitu 12 menit. Jadi Mita mengendarai sepedanya ke sekolah yaitu selama 12 menit. Nah, untuk selanjutnya kita latihan soal, maka kerjakan soal-soal berikut dengan teliti ya teman-teman. Nah, untuk soal yang pertama yaitu lengkapilah tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Selanjutnya yang kedua, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Bagian A, jika 180 meter per menit, jika dirubah menjadi meter per detik sama dengan berapa? Kemudian yang B, jika kecepatan rata-rata 30 km per jam dirubah menjadi bentuk meter per menit, maka kecepatannya menjadi berapa? Nah, teman-teman bisa mencari sesuai dengan contoh yang sudah diberikan pada pembelajaran tadi. Selanjutnya untuk latihan ketiga berbentuk soal cerita. Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam dengan jarak tempuh 20 km. Nah, yang ditanya berapa lama ayah mengendarai motor. Sedangkan yang keempat, perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa Sumber Alit ke desa Sumber Agung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Nah, yang ditanya berapa kilometer jarak kedua desa tersebut. Nah, teman-teman silahkan dikerjakan ya latihannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sudah belajar memahami perbandingan jarak dan waktu, begitu pula cara menghitungnya. Nah, semoga teman-teman paham ya dengan video pembelajaran ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.